Mengapa Prabowo minta Cina untuk membiayai Giant Seawall senilai 1.297 triliun rupiah? Presiden Prabowo terbang ke Cina pada hari Rabu 3 September untuk mencari pembiayaan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall yang direncanakan membentang di pesisir utara atau Pantura Jawa. Bahkan tidak hanya itu, tapi dia juga ternyata sekaligus mencari pembiayaan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Mengapa Prabowo nekat menyerahkan lehernya ke Cina untuk mencari pembiayaan kedua proyek tersebut? Pertama, tidakkah Prabowo bercermin terhadap potensi mangkraknya berbagai mega proyek di zaman Jokowi? Membiayai IKN saja yang konon butuh dana total kurang lebih 460 triliun saja sudah megap-megap mau kolap. Kereta cepat WUS sudah sekarat dengan hutang dan bunga yang terus berjalan senilai 117 triliun ke Cina. Apalagi ini barang Giant Seawall senilai 1.297 triliun rupiah. Kedua, tahun 2025 saja APBN sudah tekor dengan beban pembayaran hutang yang jatuh tempo total 1.352 triliun, terdiri dari cicilan pokok 800 triliun dan bunganya 552 triliun. Tahun 2026 APBN juga defisit lagi dan beban pembayaran hutang bertambah menjadi 1.433 triliun, terdiri dari hutang jatuh tempo sebesar 833 triliun dan bunganya yang ribawi 599 triliun. Solusi mengatasi defisit di 2026 apa? Hutang ribawi lagi, guys. Rencananya Prabowo melakukan penarikan hutang 781 triliun rupiah. Dalam laporan SUSPI, statistik utang sektor publik Indonesia, posisi hutang sektor publik hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar 17.641 triliun. Jumlah itu mencakup hutang pemerintah pusat sebesar kurang lebih 9.107 triliun, pemerintah daerah 80 triliun, korporasi publik non-keuangan 1.015 triliun, dan lembaga keuangan publik sebesar hutangnya 7.438 triliun. Menurut ekonom Bright Indonesia, Dr. Awalil Rizky, data tersebut belum lengkap tersaji semuanya. Menurut perkiraan beliau, yang lebih presisi, total hutang sektor publik per Juli 2025 sudah menembus 20.000 triliun. Secara rasio sudah mendekati 100% bila dibanding dengan PDB. Karena pada tahun 2024 saja, rasio hutang sektor publik atas PDB sudah mencapai 77,22%. Innalillahi. Ketiga, dalam sikon yang seperti ini, masih nekat mengambil hutang ribawi lagi dan mencari pembiayaan yang kemungkinan besar hutang lagi dari Cina, sebagaimana kasus WUS yang kemudian tekor. Inikah yang dimaksud politik jebakan hutang atau debt trap yang membuat kita dikendalikan dan dijajah oleh orang-orang kafir? Allah Azza wa Jalla melarang kita memberi jalan apapun bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman dalam firman-Nya, wala yaj'alullahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Paham sampai di sini? Salam melek politik.